Assalamualaikum sahabat Nino Haluna. Video kali ini mari kita bahas tentang kehidupan pertama di bumi ini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang berpendapat bahwa ini kesalahan Nabi Adam, ada juga yang mengatakan bahwa ini takdir dan ketentuan Allah. Mari kita tonton video ini dengan seksama sampai selesai biar kita menemukan jawaban yang pasti. Apakah selama ini memang ini takdir ataukah memang ini pure kesalahan Nabi? Yang tentunya dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Tapi tonton video ini sampai selesai. Dan di dalam video ini, kita akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya adalah yang pertama, kisah manusia terusir dari surga. Benarkah semua ini salah Nabi Adam? Yang kedua, kisah Nabi Adam diciptakan dari tanah berbagai tempat di bumi. Yang ketiga, kisah Nabi Adam menangis ratusan tahun usai diturunkan dari surga. Yang keempat, kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa selama ratusan tahun. Yang kelima, kisah Nabi Adam alaihissalam memakan anak iblis agar tak hidup kembali. Yang keenam, kisah anjing yang selalu menjaga Nabi Adam alaihissalam dari kejahatan iblis. Dan yang ketujuh adalah kisah iblis menusuk urut Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, kita akan mengisahkan tentang kisah manusia terusir dari surga. Benarkah semua ini salah Nabi Adam alaihissalam? Meski terusir dari surga, namun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kepada seluruh makhluk bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Terusirnya manusia dari surga disangka hanyalah kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, pernah terjadi perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Sering menjadi sasaran kemarahan para keturunannya atas keputusan Allah mengusirnya dari surga dan ditempatkan di bumi. Padahal sejak awal, Allah sudah akan menempatkannya di bumi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun pernah berdebat dengan Nabi Adam terkait hal ini. Namun jawaban Nabi Adam berikut, sekiranya menjadi jawaban pula bagi kita yang selama ini menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Musa pernah mendapat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Apa engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah sebelum Dia menciptakan aku, atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum Dia menciptakan aku? Rasulullah bersabda, maka Adam dapat membantah argumen Musa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sebagian besar diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Nabi Musa telah mencela Nabi Adam alaihissalam karena Adam telah mengeluarkan Musa, Adam sendiri, dan anak-anak keturunannya dari surga. Adam lalu berkata kepada Musa, aku tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi aku mengeluarkan kalian karena telah terjadi serangkaian kejadian yang menyebabkan diriku memakan buah pohon itu. Serangkaian kejadian itu telah tertulis bagiku dan telah ditakdirkan untukku sebelum aku diciptakan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha agung. Engkau telah mencela diriku, padahal perkara yang menjadi penyebab utamanya lebih rumit dari sekedar pelarangan bagiku untuk tidak memakan buah pohon itu. Lalu aku tergoda untuk memakannya. Adanya rentetan kondisi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran dari surga itu merupakan bagian dari perbuatanku. Sungguhnya perkara ini merupakan kuasa dan ketentuan dari Allah. Sungguh ada hikmah di balik peristiwa ini. Dan akhirnya Adam dapat mengalahkan argumentasi Musa. Dan demikian semoga apa yang menjadi jawaban Nabi Adam terhadap Nabi Musa dapat mewakili pertanyaan kita dan menghilangkan sikap menyalahkan Nabi Adam alaihissalam atas terusirnya manusia dari surga. Jatinya kita akan kembali ke sana, namun harus terlebih dahulu mengumpulkan bekal selama hidup di bumi ini. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Adam diciptakan dari tanah di berbagai tempat di bumi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah dari berbagai tempat di bumi, sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam di seluruh dunia, bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat As-Sajdah
ayat 6-9. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian Allah juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ternyata Allah memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil untuk mengambil tanah di berbagai tempat di bumi. Awalnya malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai di bumi, bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap Sang Pencipta. Karena gagal, Allah mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Namun malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mikail pun kembali dengan tangan hampa. Kemudian giliran malaikat Israel, tetapi malaikat ini pun gagal. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun, jangan engkau mengalah. Katakan bahwa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, "Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah." Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Terkait tanah yang digunakan menciptakan Nabi Adam diambil dari berbagai tempat, diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abi Daud menceritakan kepada kami, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik." Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Dakarikul Akbar mengabadikan asal tanah yang digunakan beliau, mengutip perkataan Ibnu Abbas perihal asal usul jasa tubuh Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, dua telinga beliau dari tanah Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan yang sekarang adalah sekitaran Irak, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Hud. Pengambilan tanah-tanah untuk digunakan menciptakan Nabi Adam alaihissalam ini bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya kepala Nabi Adam berasal dari Baitul Maqdis, karena kepala sebagai tempatnya akal kecerdasan dan mengatur dalam berbicara, sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina, sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam berasal dari Irak sebagai tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga sebab mewakili keindahan. Gigi beliau berasal dari tanah Kausar karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa, sementara kedua tangan kanan beliau berasal dari Ka'bah yang mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri beliau berasal dari Persia sebab dengan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam berasal dari Khurasan sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang berasal dari gunung sebab mewakili tempat yang keras. Selanjutnya hati beliau
berasal dari tanah surga Firdaus, sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Taif, sebab lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israel pun lalu menghadap Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Israel, engkau yang aku tegaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang akan aku tegaskan untuk mencabut nyawa manusia." Kemudian malaikat Israel mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran malaikat itu, "Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau. Aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar, dan sebagainya." Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang diambil dari beberapa tempat. Hal itu tentu saja memiliki alasan. Salah satunya malaikat yang mampu menjalankan tugas mengambil tanah adalah malaikat Israel, yang nantinya dan juga yang akan mencabut nyawa kita semua. Selanjutnya adalah kisah Nabi Adam menangis ratusan tahun usai diturunkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi setelah sebelumnya tinggal di surga. Menurut sejumlah riwayat, ketika itu Nabi Adam menangis hingga ratusan tahun. Kisah turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 35-36. Allah berfirman, "Kami berfirman, wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim." Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, yaitu surga. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan." Menurut Ibnu Katsir dalam kasus Anbiya, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan langsung ke bumi dalam satu tahap. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Mujahid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari sisinya. Pada saat itu, Jibril melepaskan mahkota dari kepala Nabi Adam alaihissalam, sementara Mikail melepaskan tanda kehormatan dari jidatnya. Selanjutnya, benda-benda berharga itu digantungkan pada sebatang dahan. Menurut riwayat yang terdapat dalam ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali karya M. Abdul Mujib dan kawan-kawan, Nabi Adam alaihissalam menangis selama 300 tahun ketika diturunkan dari surga. Riwayat ini berasal dari Hasan. Ia berkata, "Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam menangis ketika diturunkan dari surga selama 300 tahun, hingga jurang Sarandib penuh dengan air matanya." Sufi besar dan ahli ma'rifat abad ke-7, yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Darini, di dalam kitabnya Tahratul Qulub, turut menceritakan kisah menangisnya Nabi Adam alaihissalam selama 300 tahun. Ia menceritakan dari Wahab bin Munabih, dikatakan, ketika turun ke bumi Nabi Adam diam selama 7 hari, menangis hingga air matanya kering dan kepalanya menunduk. Lalu Allah bertanya, "Beban berat apa yang aku lihat menimpa dirimu?" Nabi Adam menjawab, "Wahai Tuhan, musibahku besar dan kesalahan mengelilingku. Aku dikeluarkan dari malakut Tuhanku, hingga kini berada di negeri kehinaan, padahal sebelumnya berada di negeri kemuliaan. Aku berada di negeri kesengsaraan, padahal sebelumnya berada di negeri kebahagiaan. Aku berada di negeri keletihan, padahal sebelumnya aku berada di negeri kesenangan. Aku sekarang berada di negeri ujian, padahal sebelumnya berada di negeri kesehatan. Karenanya bagaimana mungkin aku tidak menangisi kesalahanku?" Lalu Allah mewahyukan, "Wahai Adam, bukankah aku memilihmu untuk diriku, menghalalkan negeriku, mengistimewakanmu dengan kemuliaanku, serta memerintahkanmu untuk mewaspadai muamarahku? Bukankah aku menciptakanmu dengan tanganku, meniupkan rohku ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu, namun kamu malah bermaksiat kepada perintahku, melupakan janjiku, dan perlahan mendekati amarahku. Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya bumi penuh dengan para lelaki yang semuanya sepertimu, mereka beribadah kepadaku, bertasbih kepadaku, lalu bermaksiat kepadaku,
maka aku benar-benar akan menempatkan mereka di tempat orang-orang yang bermaksiat. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun menangis selama 300 tahun. Sementara itu, di dalam riwayat yang lain yang berasal dari Hasan, Nabi Adam alaihissalam menangis setelah diturunkan dari surga selama 70 tahun karena menyesali kesalahannya, dan menangis selama 40 tahun ketika anaknya terbunuh, sebagaimana Al-Auza'i menceritakan dari Hasan ibnu Abdiyah yang berkata, Adam menempati surga selama 100 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 60 tahun. Beliau menangis di surga selama 70 tahun, menangisi selama 70 tahun karena menyesali kesalahannya, dan menangisi selama 40 tahun ketika anaknya terbunuh. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dan kisah selanjutnya yaitu kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa selama ratusan tahun. Mengutip dari buku Kisah Cinta Adam dan Hawa, Kisah-kisah Penuh Hikmah Para Nabi dan Rasul, karya Abu Yahya F. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Dalam buku yang sama, dijelaskan juga bahwa keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisahkan. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Setiap pagi, siang, dan malam, Nabi Adam alaihissalam begitu merindukan sang istri Siti Hawa. Ia pun juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Begitu besar rasa cinta Nabi Adam kepada istri, sehingga Nabi Adam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihissalam ini pun diabaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya, Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Melihat kesungguhan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima taubatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanglah Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertobat dari kesalahan. Allah melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka pun kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Setelah saling mencari selama ratusan tahun lamanya, Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Mekah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menangis haru. Mereka melepaskan rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi, sehingga tidak mudah diserang binatang-binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam alaihissalam beternak, mengolah lahan pertanian, perkebunan, dan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu atas perintah Allah, keduanya pun melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar bernama Kabil dan Iklimah. Tak lama kemudian, lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang diberi nama Habil dan Labu. Dia tak selalu bahagia. Rumah tangga mereka juga diselangi dengan duka, pertengkaran, dan konflik-konflik lainnya. Selama hidup di bumi, mereka memiliki banyak sekali keturunan, hingga manusia yang ada di bumi saat ini disebut sebagai anak dari Adam dan Hawa. Kini Jabal Rahmah menjadi salah satu tempat bersejarah untuk mengenang pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh jamaah haji ataupun umroh. Tak cuma mengabadikan momen, pengunjung juga berdoa atau menulis nama mereka dengan pasangan pada batu-batuan di Bukit Jabal Rahmah, dengan tujuan meminta agar berjodoh. Meski ulama Saudi sudah menegaskan, ziarah ke Jabal Rahmah bukan hal yang disunahkan, apalagi diwajibkan dalam melaksanakan rukun haji dan umroh. Namun jamaah dari berbagai dunia tetap datang ke tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa ini. Di puncaknya Jabal Rahmah ini, kini telah dibangun monumen dari beton yang tingginya mencapai 8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncak tersebut. Selanjutnya, kisah Nabi Adam memakan anak iblis agar tidak hidup kembali. Dikisahkan suatu masa, setelah Nabi Adam dan Hawa berkumpul kembali dan tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika Nabi Adam alaihissalam meninggalkan Hawa seorang diri karena suatu keperluan, maka datanglah iblis bersama anaknya yang bernama Handas kepada Hawa. Pada Hawa, iblis berkata, "Aku harus pergi untuk melakukan sesuatu. Hal yang penting, tolonglah jaga anakku hingga aku kembali nanti," pinta iblis. Kemudian tanpa basa-basi, Hawa menerima anak itu. Kemudian iblis pun pergi. Ketika Nabi Adam alaihissalam pulang, Nabi Adam alaihissalam menanyakan perihal kejadian itu. "Dia adalah anak iblis yang dititipkan kepadaku," jawab Hawa. Mendengar penjelasan Hawa, Nabi Adam alaihissalam berkata, "Mengapa engkau menolongnya?" Nabi Adam menghadapi Hawa dengan sangat marah. Anak iblis itu pun dibunuhnya, dicincangnya, dan setiap cincangan itu digantung di dahan pohon. Setelah itu, pergilah Nabi Adam. Tak lama kemudian, iblis datang lagi. "Di mana anakku?" Iblis bertanya kepada Hawa. Hawa menerangkan segala sesuatu yang terjadi. "Ada mencincang-cincangan tubuh anakmu, dan setiap potongan tubuh anakmu digantungkan di dahan pohon." Lalu iblis menyuruh anaknya. Potongan-potongan tubuh anaknya pun kembali berkumpul, dan dia hidup kembali. Kemudian berlari menyambut ayahnya. "Jagalah dia," iblis kembali memohon kepada Hawa. "Karena ada urusan lain yang harus aku lakukan," kata iblis. Mula-mula Siti Hawa menolak, tetapi iblis memohon sedemikian rupa gigihnya, sehingga akhirnya Hawa menyerah. Setelah itu, iblis pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Adam pulang, terlihat olehnya anak iblis itu lagi. "Apa artinya semua ini?" tanya Adam kepada Hawa. Lalu Hawa mengisahkan yang telah terjadi. Maka Adam kembali menghardik Hawa habis-habisan sambil berkata, "Aku tak tahu apakah rahasia di balik semua ini, sehingga engkau tidak mematuhi aku, tetapi mematuhi musuh Allah dan dipercaya oleh bujuk rayunya." Maka anak iblis itu pun kembali dibunuh oleh Nabi Adam alaihissalam, dan mayatnya dibakar. Kemudian sebagian abunya dibuang ke air, sedangkan sebagian lainnya dibuang ke udara dan diterbangkan angin. Setelah itu, Nabi Adam pergi. Kemudian iblis pun datang lagi, menanyakan anaknya. Setelah mengetahui apa yang dilakukan Nabi Adam kepada anaknya, iblis pun berteriak, memanggil anaknya. Maka abu-abu anak iblis yang dibakar tadi terkumpul. Kemudian anak iblis itu pun hidup kembali dan bersimpuh di depan ayahnya. Sekali lagi, iblis memohon pertolongan tetapi ditolak oleh Hawa. "Pastilah aku bisa dibunuh Adam nanti," jawab Siti Hawa. Iblis selalu membujuk dengan berbagai sumpah, sehingga akhirnya Hawa sekali lagi menyerah, dan iblis pun pergi. Tidak lama kemudian Nabi Adam kembali, dan didapatinya Hawa bersama anak iblis itu lagi. Nabi Adam alaihissalam pun menghardik Hawa penuh amarah. "Engkau menuruti kata-katanya dan tidak mempedulikan kata-kataku." Kemudian Hanas anak iblis itu disembelihnya, dan dimasaknya separuh dari tubuh Hanas dimakannya sendiri, dan separuhnya lagi diberikan kepada Hawa. Tujuannya adalah agar anak iblis itu tidak bisa hidup kembali, dan iblis tidak datang lagi menemui Hawa. Kemudian iblis datang kembali menanyakan anaknya, dan Hawa menceritakan apa yang terjadi. "Anakmu dimasak Adam, separuh tubuhnya aku makan, dan separuhnya lagi dimakan Adam." Mendengar jawaban Hawa, iblis berseru kegirangan. Serangan berkata, "Inilah yang selama ini aku inginkan. Aku ingin menyusup ke dalam hati Adam. Kini setelah dadanya menjadi tempat kediamanku, tercapailah sudah keinginanku," ucap iblis. Dan inilah awal mula anak cucu Adam mudah termakan oleh omongan setan. Hal tersebut diawali dari tipu daya yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa, dan iblis telah berhasil membuat anaknya bersemayam di dalam dada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kisah-kisah seperti ini sangat perlu untuk kita ketahui agar bisa menjadi modal bagi kita untuk melawan tipu daya iblis, sehingga setiap apa yang ada di dalam hati kita tidak selalu kita ikuti, karena bisa jadi itu adalah seruan dari iblis. Jangan tanyakan kenapa Hawa mau menjaga anak iblis, padahal Hawa sudah tahu bahwa iblis adalah musuh mereka, karena berarti setan mulai berbisik di dalam hati kita, sehingga kita tidak percaya lagi dengan kisah-kisah yang disampaikan para ulama kita, sehingga secara perlahan setan akan berbisik agar kita tidak percaya kepada pandangan agama. Ingatlah ketika dalam hati mengatakan, "Mengapa Hawa mau menjaga anak iblis yang jelas-jelas adalah musuhnya?" Berarti kisah ini bohong. Maka ingatlah mengapa Hawa bisa membujuk Nabi Adam sehingga mereka bisa memakan buah terlarang yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang melarangnya.
ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang buruk. Telah mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga hati termasuk dalam menimba ilmu. Setiap kisah dan kejadian yang dialami Nabi Adam alaihissalam pasti ada hikmah di dalamnya untuk kita petik, dan semua itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah ini memberi keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita semua. Dan kita masuk dalam kisah selanjutnya, yaitu kisah anjing yang selalu menjaga Nabi Adam alaihissalam. Dari kejahatan iblis di dalam kitab Tafsir Al-Jailani diceritakan bahwa pada awal masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang mana pada saat itu baru berupa seonggok tanah liat dan sudah berbentuk wujud manusia, tapi belum ditiup ruh di dalamnya. Saat itu iblis masih tinggal di surga, menyadari bahwasanya makhluk yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan akan mengalahkan derajat kemuliaannya di langit pada saat itu. Hatinya pun dipenuhi dengan rasa dengki karena merasa dirinya disayangi dan merasa dirinya sudah paling tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menciptakan makhluk yang terbuat dari zat rendah, yaitu tanah, yang menurutnya hendak mengalahkan derajatnya yang paling mulia di antara para makhluk lainnya. Pada saat itu iblis pun akhirnya mendekati sosok tubuh manusia yang mana nantinya akan dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis pun meludah ke arah tubuh itu, dan lidahnya itu jatuh di atas perut tubuh itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah kepada iblis atas kelakuannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengeluarkan iblis dari surga. Namun ketika itu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebenar-benarnya murka, sedangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya nantinya ditunjukkan kepada iblis ketika ia tidak mau diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dikarenakan kesombongan dan keangkuhannya. Iblis yang kini berada di luar surga bukannya merasa bersalah, tetapi ia malah bertambah dengki terhadap tubuh makhluk yang hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu. Ia pun bersiap untuk merusak tubuh itu dengan bantuan kuda yang ada di dalam surga. Namun jangankan hendak bertemu kuda yang ada di dalam surga, untuk masuk dan mendekati gerbang surga saja ia tidak diperbolehkan lagi oleh malaikat atas perintah Allah. Sebagaimana kita tahu, malaikat adalah makhluk yang paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula mempunyai nafsu seperti jin dan manusia. Apapun yang Allah perintahkan akan mereka laksanakan, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga, yang mana padahal iblis adalah ketua tertinggi dari para malaikat dan juga merupakan bendahara surga pada saat itu. Dengan keadaannya itu, iblis pun tidak kehabisan akal. Ia pun menjadi siasat bagaimana agar dapat masuk ke dalam surga. Iblis pun mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ada di surga yang ia temui di pinggir surga, namun tidak ada satupun makhluk yang mau untuk menolongnya. Hingga akhirnya iblis pun bertemu dengan ular, yang mana pada saat itu ular merupakan makhluk terindah di surga. Ia memiliki 4 kaki dan dapat terbang. Maka iblis pun menghasut ular untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mulutnya dan membawanya menuju kuda, karena ada yang ia hendak sampaikan kepada kuda. Ular yang terkena tipu daya iblis pun memperbolehkan iblis untuk masuk ke dalam mulutnya dan membawanya iblis menemui kuda. Begitu bertemu dengan kuda, iblis pun berkata kepada kuda tersebut melalui perantara mulut ular, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhan ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Mendengar apa yang dikatakan iblis, kuda pun marah dan langsung berlari ke arah tubuh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang masih berupa tanah liat itu, dan hendak menginjak-injaknya supaya hancur. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan segala hal yang ada di penjuru alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencongkel bagian dari tubuh Nabi Adam alaihissalam yang terkena ludah iblis, sehingga berubah wujud menjadi sosok seekor anjing, dan langsung mengusir kuda yang hendak menginjak-injak tubuh Nabi Adam alaihissalam tersebut. Kuda itu pun pergi karena diusir oleh anjing yang berasal dari potongan tubuh Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seekor anjing, sehingga dari situlah asal-usul munculnya anjing yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu berasal aslinya dari lubang pusar manusia. Karena sebab itulah anjing sangat setia terhadap manusia, dikarenakan dirinya sendiri dari awal diciptakan untuk melindungi manusia, yang dari situlah ia berasal. Sedangkan mengapa air liur anjing itu najis? Itu dikarenakan ia juga tercipta dari air liur iblis laknatullah alaih,
sehingga menjadi najis bagi umat manusia sebagai musuh dari iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua perbuatan iblis, lalu menghukum ular yang sudah membantu siasat buruk iblis terhadap tubuh yang nantinya menjadi Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghilangkan kaki dari tubuh ular dan membuatnya tidak dapat terbang lagi dan hanya dapat melata di daratan ataupun berenang di air. Ada beberapa dari mereka yang tetap utuh tubuhnya dan diturunkan ke bumi, dan mereka menjadi penjaga istana kerajaan iblis. Seperti yang pernah ada Rasulullah SAW sampaikan di dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sayyid tentang apa yang ia lihat di laut, dan saya pun menjawab bahwasanya ia melihat istana yang dikelilingi oleh ular-ular. Rasulullah SAW pun bersabda, "Engkau telah melihat istana iblis, maka ular pun juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mulutnya berbisa, dikarenakan ia menyembunyikan iblis di mulutnya ketika iblis hendak memasuki surga." Dan kisah selanjutnya adalah kisah iblis menusuk perut Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Dakul Akbar karangan Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua tangannya dari tanah Tursina, dahinya dari tanah Irak, giginya dari telaga Al-Kausar, tangan kanan dan jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Persia, kedua kakinya dari tanah India, tulang belakangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khasan, hatinya dari tanah Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah telaga Al-Haud. Dilegal dari kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas yang diterjemahkan oleh Abdul Halim dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam berbentuk tanah kering seperti tembikar, maka iblis yang terkutuk datang kepadanya. Dengan tangannya dia memukul perut Adam, dan tempat terkena pukulannya menjadi pusar. Pusar merupakan tanda dari pukulan iblis. Penyebab iblis memukul perut Nabi Adam alaihissalam adalah agar dia mengetahui apakah perut itu berlubang atau tidak. Setelah dia mengetahui perut itu berlubang, maka iblis pun masuk ke dalam perut Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia melihat ke semua anggota badannya, lahir dan batinnya, dan semua auratnya, kecuali hatinya. Sebab tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis yang terkutuk masuk ke dalam sekujur tubuh Nabi Adam alaihissalam, maka dia katakan bahwa sesungguhnya setan mengalir dalam aliran darah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruh untuk masuk kepadanya dari kepalanya. Oleh karena itu, kepala suka disebut dengan yafuk ataupun ubun-ubun. Diriwayatkan bahwa ruh enggan untuk masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Ruh berkata kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk ke tempat yang gelap?" Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Mulia menyuruhnya sampai 3 kali, namun ruh tetap menolak. Namun akhirnya ruh mau masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam dengan terpaksa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ruh, "Seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, tentu engkau akan keluar dengan suka hati pula. Akan tetapi telah ada dalam ilmuku sejak dahulu azali, engkau akan masuk dengan terpaksa dan akan keluar dengan terpaksa." Setelah ruh masuk ke dalam otak Nabi Adam alaihissalam, di sana ia berputar-putar selama 100 tahun. Kemudian ia turun kepada kedua mata Nabi Adam alaihissalam, dan akibatnya kedua matanya bisa melihat. Jadi Adam alaihissalam bisa melihat jasadnya yang bentuk tanah kering seperti tembikar. Lalu ruh pun turun ke dua lubang hidung Nabi Adam alaihissalam, dan akibatnya Nabi Adam alaihissalam bisa menghirup udara. Lalu ia bernafas dan bersin. Kemudian ruh turun ke bibir dan lisan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah memberi ilham kepadanya untuk memujinya. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kepadanya, "Yarhamuka rabbika ya Adam."
Semoga Tuhanmu mencurahkan rahmat kepadamu, wahai Adam. Doa ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Oleh karena itu, menjawab orang yang bersin itu disunahkan. Diriwayatkan setelah Nabi Adam alaihissalam memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, untuk memujikulah aku menciptakanmu." Berikutnya roh turun ke dada Nabi Adam alaihissalam, lalu ke tulang rusuknya dan ke perutnya, sehingga Nabi Adam alaihissalam bisa melihat ruh. Ketika ruh itu beralih, ketika ruh pindah ke satu anggota badan, maka anggota badan itu berubah menjadi daging, tulang, dan darah. Setelah ruh sampai ke tumit Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam pun tergesa-gesa untuk berdiri, tetapi dia tidak kuat melakukannya. Ketika ruh telah menyusupi jasad yang tersisa, Nabi Adam alaihissalam pun berdiri dan bergerak. Maka sempurnalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan seizin zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dan itulah tadi berbagai kisah tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang dapat saya ceritakan. Mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.